Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa, Jer? Saya mau bertanya Pak Ustadz nih ya. Kan saya sholat duha terus ya. Hmm. Ada kan sholat duha itu menarik rezeki lah ya. Ya. Melancarkan rezeki. Tapi kenapa kayaknya hidup saya gini-gini aja? Gimana ini Pak Ustadz pendapat? Oh iya. Jer, jadi kalau seandainya berbicara tentang masalah hidup, memang semua itu terjawab dengan melaksanakan sholat sunnah ya. Iya. Karena sholat sunnah itu bagian daripada cara untuk bagaimana kita bisa melalui segala persoalan hidup. Contoh, kalau seandainya kita sulit dalam menentukan pilihan nih dalam hidup, contoh Jerry pengen kuliah di kampus 1, kampus 2, kampus 3, atau milih jodoh lah mana yang terbaik, apakah perempuan yang ini, apa dan lain sebagainya, itu bisa melalui sholat istikharah. Kemudian seandainya kita ingin mendatangkan rezeki yang barokah, betul tadi dengan melaksanakan sholat duha. Atau kalau seandainya kita belum mampu, ya Allah, kaki kita untuk menginjakan ke Baitullah, maka bisa melaksanakan sholat sunnah syuruk. Setelah sholat subuh, maka kita i'tikaf, dan setelah itu kita laksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Akan tetapi masih banyak yang lain keutamaan dari sholat sunnah. Contoh, Jerry masbuk terus seperti dalam melaksanakan sholat farduna itu bisa ditutupi melalui sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Atau kalau seandainya Jerry ingin curhat sama Allah di malam hari, bangunlah di sepertiga malam, lalu melaksanakanlah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Jadi seperti itu ya, tapi supaya lebih jelasnya nanti kita tanya Ustadz Sukma dulu untuk dalil bagaimana seseorang itu supaya terlatih dalam rasa syukurnya. Nah, jadi gini nih Jer, tadi itu udah dijelasin sepintas ya. Jadi supaya lebih jelasnya nanti ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana sih konsep rasa syukur dan apa sih balasan bagi orang-orang yang kufur akan nikmat Allah. Nah, coba Syekh, bacakan Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Nah, jadi dari ayat tersebut Jer telah dibacakan oleh Ustadz Sukma tadi. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang konsep apabila seandainya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan, dengan rezeki yang kita dapat, maka Allah akan tambah kecukupan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, apabila seandainya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita dapat, maka pada saat itulah Allah mengancam dengan kalimat adabku sangat pedih. Jadi sebetulnya konsep daripada sholat duha itu tersendiri adalah bagaimana supaya kita menjemput rezeki yang memang telah Allah siapkan. Bahkan bukan hanya Jerry saja, binatang melata sekalipun di dunia ini yang hidup begitu luar biasa Allah telah jamin rizkinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi oleh karena ini bersyukurlah Jerry dalam keadaan seperti apapun rizki yang didapatkan itu disyukuri saja. Maka sungguh nanti Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Karena begini Jer konsepnya. Muslim itu diajarkan untuk supaya ketika kita mendapatkan segala sesuatu syukur yang harus dikedepankan. Karena apabila seandainya dalam pikiran kita teringat tentang dunia, di dalam pikiran kita nih, bangun tidur mikir tentang dunia, mau tidur berpikir tentang dunia, megang HP semuanya terlintas tentang dunia, maka nanti Allah akan tenggelamkan kita, kecintaan kita terhadap dunia. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, menyampaikan bahwasanya akan ada suatu penyakit yang begitu berbahaya yang akan dilanda oleh umatku, apa namanya wahan. Apa wahan itu? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia sehingga takut dengan kematian. Maka dari itu juga Al-Quran menyampaikan tentang bagaimana peran mereka yang seandainya hidup di dunia hanya terkait tentang dunia. Maka kata Allah, aku akan berikan semua tentang apa yang kau mau dalam duniamu. Engkau ingin jabatan diberikan. Engkau menginginkan harta benda diberikan. Apapun yang engkau mau diberikan dunia sampai dengan ternyata kita dilalaikan tentang perkara akhirat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, apa bunyi ayatnya? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah dalam salah satu firman mengatakan, barang siapa yang ketika kalian hidup di dunia hanya terkait tentang dunia, maka sungguh Allah akan berikan dunia semuanya tanpa dikurangi loh. Tanpa dikurangi ini sama sekali ini. Nah pada saat itulah
akan ditenggelamkan masuk ke dalam dunia, lalu kemudian ketika kita dibangkitkan di alam yang berbeda, apa ancaman Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Kata Allah, tidak akan ada yang mereka dapatkan ketika mereka dibangkitkan di akhirat nanti kecuali neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi dari hal inilah jadi senantiasa bersyukur saja. Jadi duha itu adalah bagian dari mendatangkan keberkahan dari rezeki yang kita dapat. Dan insya Allah dengan kita bersyukur Allah akan tambah. Seperti apapun keadaannya kita syukuri. Karena tidak selamanya kekayaan menjamin surga, tidak juga. Dulu ada salah satu orang yang begitu luar biasa ibadahnya, namanya Qorun. Ada yang tahu ini Qorun? Sebelum dia menjadi kaya raya itu ibadahnya Masya Allah. Sholat tepat waktu. Senantiasa ingat di waktu-waktu ketika azan berkumandang. Tapi ketika pada saat tenggelam tentang dunia, wafat dalam keadaan kecintaannya terhadap dunia. Dan bahaya ini. Jadi maka dari itu bersyukurlah dalam keadaan apapun. Ini adalah kunci untuk memegang pintu-pintu surga. Paham Jer? Paham, Semuanya Ustaz. paham? Insyaallah. Oke, terima kasih. Pertemuan kita malam hari ini saya rasa dicukupkan sampai sini ya. Waktu juga sudah larut malam ini, jadi nanti kita sambung lagi semuanya. Dan ingat ya, yang sudah disampaikan maka terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya kita terlatih untuk pribadi-pribadi yang kuat, tangguh dan beriman baja. Dan oleh karena itu kita siapkan untuk menjadi pemuda-pemuda pejuang hijrah agar supaya kita nanti dikelompokkan kepada barisan Nabi Muhammad SAW dengan bendera al-liwa dan ar-raya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Syukron kasiron ala ihtimamikum wastimaikum wa akhiran aqulu lakum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.